Di hamparan Hatulistiwa, terbentang sebuah negeri laksana mozaik raksasa. Kepingan-kepingan puzzle dengan corak budaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu membentuk peta Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, setiap kepingan berkilau dengan keunikannya sendiri, namun terikat dalam satu bingkai yang sama. Kamera lalu menukik tajam, membawa kita ke jantung sebuah kota yang dinamis, di mana denyut kehidupan berdetak dari jutaan asa yang berbeda. Melukiskan wajah Indonesia yang sesungguhnya di sudut sebuah kedai kopi yang hangat. Kita melihat potret kecil dari keindahan itu. Rina yang berhijab, Agus yang logatnya kental nuansa timur, dan Mei yang matanya menyipit saat tersenyum, duduk bersama dalam tawa. Mereka bukan sekadar teman, melainkan cerminan harmoni. Sambil menyeruput kopi, Rina dengan lembut menjelaskan filosofi di balik batiknya, sementara Agus dengan bangga menunjukkan ukiran kayu kecil dari kampung halamannya. Dan Mei membagikan kue bulan sisa perayaan kemarin. Perbedaan di antara mereka bukanlah dinding, melainkan jendela yang membuka wawasan, memperkaya satu sama lain dalam indahnya hidup berdampingan. Pahih berganti kebersamaan mereka tak hanya terjalin di meja kafe, namun juga di tengah masyarakat. Rina, Agus, dan Mei bergabung dengan warga lainnya dalam semangat gotong royong. Ada Pak Budi yang sudah sepuh, ada anak-anak muda, semua bahu-membahu membersihkan lingkungan sekitar. Kuas cat di tangan Agus, sapu lidi di genggaman Rina, dan Mei yang sibuk membagikan minuman. Tak ada pertanyaan kau siapa, dari mana asalmu, atau apa agamamu. Yang ada hanyalah satu tujuan, menjadikan lingkungan mereka tempat yang lebih baik. Inilah esensi persatuan, di mana setiap tangan terulur untuk saling membantu, melampaui segala sekat perbedaan. Sore harinya, di bawah langit senja yang memerah, Pak Budi mengajak ketiganya duduk di taman. Lihatlah, ujarnya bijak, menunjuk ke cakrawala di mana siluet masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan dengan damai. Perbedaan itu anugerah, bukan alasan untuk berpecah. Kuncinya ada di sikap tengah, di hati yang lapang untuk menerima, dan di pikiran yang terbuka untuk memahami. Hati yang teduh akan membawa kedamaian, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Nasihat itu meresap, menjadi pengingat bahwa moderasi adalah jembatan menuju harmoni sejati. Puncak dari semua semangat itu terwujud dalam satu momen sakral. Di lapangan upacara, Rina, Agus, Mei, Pak Budi, dan seluruh warga berdiri khidmat. Pandangan mereka tertuju pada satu titik, sang saka merah putih yang perlahan naik diiringi lagu kebangsaan. Di bawah bendera itu, semua perbedaan melebur. Yang tersisa hanyalah rasa cinta tanah air yang menggetarkan jiwa. Mereka menatap bendera yang berkibar gagah, simbol dari jati diri bangsa yang besar karena keberagamannya, dan kuat karena persatuannya. Sebuah janji tanpa kata untuk terus menjaga mozaik indah bernama Indonesia. Di sebuah taman kota yang ceria, Budi dan Ani tampak asyik bermain bola di antara riuhnya tawa anak-anak lain. Taman itu penuh dengan beragam pengunjung dari berbagai usia dan latar belakang, menciptakan suasana yang hidup dan penuh warna. Mereka melihat sekeliling, merasakan betapa indahnya kebersamaan dalam perbedaan yang ada di ruang publik tersebut. Tempat semua orang bisa berkumpul dengan damai. Di sudut lain kota, pemandangan serupa terlihat. Di dalam bus kota yang padat, seorang pemuda dengan sigap memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil. Tak jauh dari sana, di sebuah pasar tradisional yang ramai, seorang pedagang Tionghoa dengan ramah membantu seorang nenek memilih sayuran terbaik. Adegan-adegan kecil ini menunjukkan betapa nilai saling menolong dan menghargai telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Namun, kedamaian di taman terusik sejenak. Terjadi perselisihan kecil antara dua kelompok anak yang berebut ayunan. Suara mereka meninggi. Masing-masing merasa paling berhak menggunakan fasilitas umum itu. Budi dan Ani yang melihat kejadian tersebut teringat akan contoh kebaikan yang mereka saksikan sebelumnya. Terinspirasi oleh sikap toleransi orang-orang dewasa di sekitar mereka, Budi dan Ani pun mendekat. Dengan bijak, mereka menengahi dan mengajak teman-temannya untuk berbagi. Ayunan ini milik kita semua, kata Ani lembut. Bagaimana kalau kita bermain bergantian? Usul Budi. Awalnya ragu. Anak-anak itu akhirnya setuju, menyadari bahwa berbagi jauh lebih menyenangkan. Suasana kembali ceria.
Semua anak bermain bersama, tawa mereka kembali menggema di seluruh taman. Pemandangan harmonis ini ditutup dengan visual simbol Pancasila yang megah, diiringi pesan kuat yang tertera di layar. Toleransi di ruang publik, sebuah pengingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika dimulai dari tindakan sederhana kita sehari-hari.